Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di TW Channel. Channel akan mengungkap berbagai macam sejarah Aceh dan hal ihwal tentang Aceh kita. Teman-teman sekalian, ini kami berada di Museum Aceh. Di sini ada foto Cun Nyak Dien yang diabadikan. Foto ini pada tahun 1848. Ya, mohon maaf, diabadikan pada 1908. Ini adalah foto Cun Nyak Dien, teman-teman sekalian. Coba bayangkan, beliau yang sudah buta, yang terkudungnya terbuka, kerudungnya terbuka, tapi jiwa beliau tetap membela agama Allah. Nah, kami ingin bacakan sedikit bagaimana komentar berpuluh-puluh tahun sang musuh Allah Belanda ketika melawan Aceh. Kita akan bacakan, teman-teman, ya. Ini adalah sedikit cuplikan istilahnya ya, kesan-kesan ya orang-orang Belanda memandang orang Aceh. Orang Aceh itu seperti apa ketika Belanda itu datang ke Aceh. Kita akan bacakan apa pendapat orang Belanda selama mereka berperang melawan orang Aceh. Kita bacakan saja. Pertama adalah Zengraf Hase Aceh. Itu pada halaman pada jilid 1 halaman 63 halaman 100, yaitu Konik Legend Drunkerage de Uni Batavia. Nah, di sini si Zengraf ini dia berkata yang sebenarnya ialah bahwa orang-orang Aceh, baik pria maupun wanita pada umumnya, telah berjuang dengan gigih sekali untuk sesuatu yang mereka pandang sebagai kepentingan nasional ataupun agama mereka. Di antara pejuang-pejuang itu terdapat banyak sekali pria dan wanita yang menjadi kebanggaan setiap bangsa. Mereka itu tidak kalah gagahnya daripada tokoh-tokoh perang terkenal kita. Coba bayangkan, teman-teman. Jadi Zengraf saja mengakui bahwa laki-laki dan perempuan Aceh itu sama kedudukannya, semangatnya sama ketika melawan penjajah. Sampai si Belanda yang bernama Zengraf itu mengakui bahwa orang-orang Aceh, baik perempuan ataupun laki-laki, itu sangat kuat. Kemudian kita akan baca sedikit bagaimana pendapat si Dr. E. Gendekboek van Heerkrop Marsuse 1890-1940 Kutaraja pada halaman 248. Di sini dia berkata bahwa kepahlawanan orang Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan dan bumi persadanya seperti yang dipergerakannya selama perang Aceh menimbulkan rasa hormat di pihak Marsuse serta kekaguman akan keberanian, kerelaan gugur di medan tempur, pengorbanannya dan daya tahannya yang tinggi. Orang Aceh tidak habis-habis akalnya dalam menciptakan dan melaksanakan siasat yang sejati, sementara daya pengamatannya sangat tajam. Ia mengamati setiap gerak-gerik pimpinan brigade dan ia tahu benar mana yang melakukan patroli dengan ceroboh serta yang mana pula yang siap siaga dan berbaris teratur. Berpuluh-puluh pembunuhan Aceh, maksudnya amok, yang terjadi di antara tahun-tahun tersebut sepenuhnya diketahui di seluruh Hindia Belanda. Akhir-akhir ini disadari bahwa benang merah itu menjurus dari tahun 1914 ke tahun 1942, sehingga sejak sejarahnya tahun 1873 sampai dengan tahun 1942, yakni saat Belanda meninggalkan Aceh untuk selama-lamanya, harus dianggap sebagai sebuah perang Aceh yang besar, atau boleh juga disebut sebagai sebuah rangkaian terdiri dari 4 atau 5 peperangan Aceh dengan beragam waktanya. Jadi si Dok juga mengakui bahwa sangat sulit menghadapi orang Aceh itu. Kuat, perkasa, ya, wanita-wanitanya, laki-lakinya itu sama. Kemudian begitu juga Raid ke A, The Contest for North Sumatra, pada halaman 2889, Oxford University Press, London, New York. Ya, University of Malaya Press, Kuala Lumpur, Singapura. Di sini si Wright ini berkata, selama beberapa abad Aceh telah membuktikan kemampuan baik di dalam dunia bidang perdagangan dan pertanian maupun di bidang peperangan selama tahun-tahun pertama melawan Belanda.
mereka telah membuktikan bahwa mereka layak memperoleh perhatian besar dari orang-orang Eropah dan kaum muslimin di dunia. Dalam hubungan ini, Aceh juga telah memberikan sumbangan kepada pertumbuhan kesetiaan lebih tebal di Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu Harrisburg, Peri, Clowengs, Klambos dan seterusnya teman-teman ya. Ini referensinya ada. Jadi dia pernah menuliskan kesan ketika melawan orang Aceh. Kata dia, ternyata orang Aceh bukan saja pejuang yang sangat kuat keyakinannya terhadap ajaran agama, tetapi juga tergolong ya pembangun kubu-kubu pertahanan yang ulung sekali. Nah, dari tulisan 4 orang Belanda ini teman-teman, ternyata memang hebat orang Aceh dahulu. Nenek moyang kita dahulu sangat erat dengan agama. Bahkan sekarang kuat dengan agama itu, mereka tetap pantang mundur melawan Belanda. Nah, teman-teman tahu tidak kenapa orang dahulu sangat kuat? Karena agama mereka tidak akan pernah tertinggal. Allah berada selalu dalam hati mereka, sehingga ketika melawan orang-orang yang melawan musuh-musuh Allah, mereka tidak gentar sedikit pun. Kita tidak mau mengambil bagaimana pendapat orang-orang dalam atau orang kita, tapi kita lihat sendiri bagaimana persaksian orang-orang Belanda ini teman-teman yang sudah kita baca tadi, mengakui bahwa Aceh itu sangat hebat. Ya, peperangan mereka sangat hebat, dan juga nenek moyang mereka juga sangat hebat. Nah, teman-teman sekalian, semoga jadi pelajaran kita semua agar kita membangun Aceh ini wajib selalu dekat dengan Allah. Tidak ada istilahnya orang yang mau mempertahankan Aceh jika agamanya ditinggalkan. Nah, teman-teman sekalian, inilah gambaran Cun Nyak Dien, foto terakhir ketika beliau sebelum dibawa ke Sumedang. Kondisi beliau sudah sangat buta dan tangan beliau juga sudah tidak baik, tapi kita bersyukur kita punya pemimpin seperti beliau ini, dan beliau juga menjadi seorang tokoh terkenal bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Terus ikuti channel ini di THW Channel, sehingga insyaAllah kita akan mendapati edukasi Aceh yang lainnya pada channel kami. InsyaAllah bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.